hari ini. Sudah alhamdulillah kita atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Dan ini juga salah satu tugas untuk memenuhi tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 10. Selamat menyampaikan salam dan tentunya pula saya berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya berdiri di sini bukan ingin menggurui, ya, namun di sini saya hanya sekedar ingin sharing ataupun berbagi pengalaman dari 2 bulan terakhir ini selama mengikuti proses pendidikan guru penggerak. Ya, baik, kita langsung saja kepada materinya. Kita bisa lihat di sama-sama di layar depan, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan kewujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong guru untuk mampu berpikir, berpindah, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga mereka mampu mandiri dan bertanggung jawab. Adapun konsep inti dari budaya positif yang akan kita urai secara bersama, yang pertama adalah perubahan kita belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah keyakinan keras, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol, dan ketujuh segitiga restitusi. Untuk yang pertama, di sini kita masih membagi perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara katakan bahwa guru itu ibarat seorang petani yang mengamati bibit jagung, kemudian dia menyiapkan lahan, merawat, menyiram, berkumpul agar jagung tersebut tumbuh secara maksimal. Begitulah juga kita ibarat seorang guru Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita siswa ini kita membentuk karakternya, membuat dia menemukan jati dirinya agar dia tumbuh secara maksimal. Saya berpikir bahwa sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, siswa itu ibarat ambulan besar, Bapak Ibu, secari kertas kosong yang harus kita isi. Namun ternyata anggapan saya itu salah. Ternyata siswa atau guru itu telah memiliki karakter bawaan lahir, baik dari karakter yang positif maupun yang negatif itu sendiri. Nah, dari sinilah kita seorang guru ya untuk mengembangkan karakter-karakter positif tersebut, memunculkan minat bakat siswa, nah, agar tumbuh yang kita menuntut sesuai dengan zaman yang berkembang. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada kegiatan ya, ada permainan. Semuanya saya minta ini silakan untuk berpapang tangan secara bersama-sama. Satu saja ini. Ya, anggaplah di dalam keperantakan kita ini memiliki sesuatu yang sangat berharga. Namun seorang rekan kita di sekolah tempat duduk kita meminta untuk membuka kepala tangan tersebut. Nah, pertanyaannya apakah kita membuka kepala tersebut bahwa kita tangan untuk kita buka ini memiliki benda sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Walau rekan kita ini sudah merayu bahkan mengiming-imingi hadiah, bagaimana anda responnya? Apakah membuka atau tidak? Ya, tentunya jawabannya berbeda ya. Ada yang membuka, ada yang tidak.
seperti itu karena sudah diiming-imingi hadiah. Nah, pertanyaannya siapa yang mengontrol? Apakah diri kita atau rekan kita yang mengontrol dari kepalan tangan kita ini? Oke, kita lihat ya. Siapakah yang sesungguhnya yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan kita? Nah, jawabannya tentu kita sendiri yang mengontrol Bapak Ibu. Ya, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung dari kita masing-masing sesuai dengan dasar kita saat itu. Nah, begitulah kita terhadap siswa atau murid kita di sekolah. Kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol. Anak itu kita maunya berbentuk seperti ini, kita maunya seperti ini. Kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Karena yang bisa mengontrol dia adalah dirinya sendiri. Dan dia bisa mengontrol kita untuk tergantung mempunyai kepentingan tersendiri. Mungkin misalnya kepentingan diiming-imingi tadi oleh hadiah, dikasih sesuatu, maka dia akan mengikuti kebutuhan dasarnya pada saat itu. Ya, kita lagi bertanya disiplin positif. Nah, ketika muncul kata disiplin positif, apa yang tergambar dari pikiran Bapak Ibu pada saat ini? Oke, ya. Kata disiplin saya dikaitkan dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau tidak digunakan sama sekali. Jadi makna kata disiplin di sini adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggungjawab pada perintah orang lain. Begitulah tadi posisi kurikulum yang kita katakan tadi, Bapak Ibu. Nah, di situ kita memerintah diri. Apakah kita akan membuka atau tidak dengan dimiliki oleh hadiah tadi? Nah, adapun dari nilai-nilai yang selanjutnya untuk sifat-sifat prosedur manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sebagai individu, yaitu nilai dari ilmu belajar Pancasila, berkenan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkritis, berkenegaraan moral, bergotong royong dan kreatif. Bahkan Ibrahim hanya dilengkapi dengan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang mulia. Ya mungkin disiplin ini ya mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini saya tidak menggurui, Bapak Ibu mungkin sudah paham ya bagaimana cara kita mendisiplinkan diri pertama dan mendisiplinkan diri kepada kepada murid kita. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memberikan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Siapa pun motivasi internal itu? Motivasi internal kita adalah kita sendiri. Kita harus menunjukkan motivasi diri kita tanpa adanya motivasi eksternal yang harus dari luar diri kita yang memotivasi. Nah, kita juga dari motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal dan internal. Sudah di posisi manakah kita pada saat ini, Bapak Ibu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Posisi ini berada di dalam motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Ya, sebenarnya
kita melihat bentuk ketiga ya ini untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah motivasi internal, tujuan dari disiplin positif itu. Ya, mungkin saya secara pribadi ya masih belum berada di posisi internal. Terkadang muncul motivasi keuangan itu dari luar. Ya, mungkin misalnya diiming-imingi sesuatu, misalnya kalau kita telat nanti bagaimana dengan atasan. Nah, itu artinya kita masih memiliki motivasi internal karena kita masih takut akan kepatuhan, tetapi bukan menunjukkan dari diri kita bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Baik, kita masuk ke dalam kelas. Ya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini pertanyaan seperti itu. Coba kita pertanyaan berikutnya begini. Ya, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3 menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai keyakinan atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan untuk membangun. Ya, motivasi intrinsik ini yang muncul dari kita sendiri. Bagaimana kita mematuhi aturan ataupun keyakinan tersebut. Nah, coba lihat kita pendekatan dari keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa ataupun agama. Jadi menurut Basel 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, mengikuti serangkaian peraturan ini muncul motivasi ekstrinsiknya. Berarti motivasi dari seseorang munculnya dari luar itu. Ya, coba kita lihat pembentukan keyakinan kelas. Apakah selama ini kita telah membuat keyakinan kelas kita di sekolah? Nah, apakah kita hanya sekedar membuat peraturan saja? Ya, mari sama-sama kita kaji lagi yang sudah kita lewati. Apakah pernah kita membuat keyakinan kelas ataukah hanya peraturan saja? Kalau keyakinan kelas, artinya ini kita bersepakat bersama. Sementara peraturan itu muncul hanya satu orang dari guru saja, tidak boleh seperti ini. Tentunya keyakinan seperti itu, apa yang kita mau bentuk peserta didik itu yang. Coba kita lihat bagaimana membentuk keyakinan kelas yang pertama adalah keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas namun tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat rumah pendapat, bersedia menunjukkan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi tujuan dari keyakinan kelas ini kita membuat kesepakatan bersama di dalam kelas. Kita wujud di dalam lingkungan internal kita dulu. Jangan hanya sekedar membuat peraturan keyakinan itu dari kita, munculnya dari kita sendiri. Tapi kita harus belajar semua yang ada di dalam kelas tersebut. Baik, Bapak Ibu, di sini juga saya punya satu pernyataan ya antara hubungan atau konsekuensi. Agar mungkin pernah mendengar hubungan atau konsekuensi. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini ya
silakan ditegakkan aja di dalam pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, lari menyelidiki lapangan basket kurang kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk bersuap 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berikutnya, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir adalah lari menjadi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, di sini ada dua jawaban antara hukuman dan konsekuensi. Terkadang kita sering memberi hukuman tanpa ada aturan tersendiri. Coba kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah sejenis hukuman, yang ketiga adalah hukuman, dan yang keempat adalah konsekuensi. Yang kelima konsekuensi, keenam hukuman, dan ketujuh konsekuensi. Mungkin yang pertanyaan, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi itu? Coba kita lihat. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kita harus garis bawah. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini adalah hukuman. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci disiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan itu yang konsekuensinya memberikan stimulus ataupun tanggapan. Yang hukuman membawa anak menyakiti diri sendiri dan membawa anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini yang sering kita salah persepsi di Islam ini, Bapak Ibu ya. Terkadang kita memberikan hukuman kepada anak, baik itu hukuman fisik yang mungkin saya sendiri mungkin masih seperti itu, ya. Namun kita harusnya memberikan konsekuensi berdasarkan keyakinan kelas yang telah kita buat. Misalnya, bagaimana anak ini terlambat datang ke sekolah, kita sepakati bersama di dalam kelas. Apa konsekuensinya bila terlambat? Nah, misalnya konsekuensi anak ini tidak berbuat PR. Apa konsekuensinya tidak berbuat PR? Maka dari situ kita harus memberikan kesepakatan bersama sebelum memberikan kedisiplinan terhadap peserta didik itu. Kita harus membuat anak itu kita memberikan hukuman atau konsekuensi ini tetap memberikan hukuman yang disiplin positif. Begitu berarti. Kita lihat bagian kehidupan dasar manusia. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup yang disebut dengan survival. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Ketika seorang guru melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Coba kita lihat pertanyaan kemarinnya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD pencinta hati, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta utang makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan dilakukan? Nah, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Manakah kebutuhan dasarnya tadi, yang 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi? Apakah kebutuhan dasarnya tadi bertahan hidup atau cinta kasih sayang? Tentunya kita harus menilai dulu jawaban dari Agus. Ketika kita mengetahui jawaban dari Agus, maka kebutuhannya pada saat itu dapat kita tahu bahwa anak ini butuh seperti ini. Ya. Coba kita lihat Bapak-Ibu ya. Apabila jawaban Agus karena dia lupa dan orang tuanya tidak membawakannya di kamar kanan siang,
kebutuhannya adalah bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya, jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, berarti anak ini kurangnya kasih sayang mungkin dalam keluarganya terhadap ibunya, maka dia ingin butuh perhatian dari orang lain. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Nah, pengakuan atau kemampuan. Dia butuh pengakuan orang lain, pengakuan di lingkungannya bahwa dia hebat. Nah, ini salah satu kebutuhan manusia begitu. Yang keempat, apabila jawaban bagus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Mungkin si Agus ini misalnya di rumah selalu ditekan sama ibunya, kamu harus begini, kamu harus begini, terlalu dikontrol. Nah, memberikan tekanan sehingga dia butuh kebebasan, makanya dia dibawalah sifat itu ke sekolah. Dan yang terakhir, apabila Agus adalah karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar, karena dia ambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, kesenangan berarti dia memang usil, dia sengaja melakukan perbuatan seperti itu. Ini seringkali kita temui di dalam kelas versinya, Bapak Ibu ya. Ada bagian posisi kontrol guru. Tadi kebutuhan dasar manusia ini adalah posisi kontrol guru. Dia bisa dalam bukunya tahun 1998 menerangkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apabila telah efektif, apakah berusaha memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa? Nah, dari dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol, baik dari seorang guru, orang tua, ataupun atasan. Yang pertama adalah posisi kontrol guru. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Posisi manakah kita ketika sering membuat ketika anak ini merasa bersalah, Bapak Ibu? Coba kita gali lebih jauh. Ya, di sini ada disebut dengan identitas gagal, identitas keberhasilan sukses, dan identitas hasil sukses. Kontrol dari diri yang kontrol dari luar. Yang pertama adalah identitas gagal, yaitu kontrol dan sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, contohnya kita mengkritik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Ya, selanjutnya untuk kemudian merasa bersalah, kita berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa kamu melakukan seperti ini. Nah, coba kita posisi kontrol sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, untuk memantau, menghitung dan mengukur, dan sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, Bapak Ibu, untuk memperdalam pemahaman kita, bisa dilihat video tentang posisi kontrol tadi, Bapak Ibu. Ayo, Bapak Ibu, nah ini salah satu untuk mempertajam ini, di mana posisi kita selama ini, Bapak Ibu, ketika anak membuat kesalahan, melanggar peraturan atau tata-tata yang ada di kelas. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya.
posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu
tetap nggak kenyar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan
pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Dikontrol dalam The Bluetooth device is ready to pair. Ini bagaimana perasaannya setelah menonton video tadi dari interpretasi 5 posisi kontrol. Di posisi manakah yang biasanya kita lakukan ketika anak melakukan kesalahan? Mungkin bertanya saya sendiri pernah berada sedikit di posisi kontrol dan posisi merasa bersalah. Mungkin pastinya kita berada di posisi tersebut. Namun pada dasarnya Bapak Ibu, yang sepatutnya nantinya untuk kedepannya kita berada di dalam posisi kontrol, di dalam posisi sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer ini itu cara mendisiplinkan, membangun disiplin positif kepada siswa. Munculnya motivasi intrinsik, muncul kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Ketika anak ini menyelesaikan masalah, membuat kesalahan, kita memberikan pernyataan agar anak ini dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, menemukan solusinya sendiri, tanpa harus kita kontrol. Kita tidak bisa mengontrol. Kita boleh seperti ini, kita boleh seperti itu. Kita berikan stimulus yang membuat anak memang memotivasi dirinya, yaitu motivasi intrinsik, muncul dari sendiri, bukan dari orang lain. Oke, yang terakhir kita masuk ke dalam pendidikan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sinilah segitiga restitusi ini, bagaimana kita ketika anak ini membuat kesalahan melanggar Tuhan, kita buat namanya segitiga restitusi. Yang mana? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dengan validasi tindakan yang salah. Apa sih yang disebut dengan segitiga yang dimaksudkan menanyakan atau menstabilkan identitas? Coba kita lihat, ya. Tahapan segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika ada buat kesalahan, kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Ketika anak itu salah, jangan menyalahkannya. Nah, kita memberikan stimulus dan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pernah merasa begitu? Dari menstabilkan identitas ini, agar guru dapat membuat anak tidak merasa dipukul, tidak mencari kesalahannya, tapi membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu akan bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, maksud dari validasi tindakan yang salah ini, kita benar-benar mengakui bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah. Jangan membuat anak ini tertekan. Nah, kita memberikan stimulus pernyataan-pernyataan bahwa apa yang dilakukan itu salah, sehingga akan muncul motivasi dari dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai yang perlu menjadi
apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Dari menanyakan keyakinan ini, kita mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Kita bisa melihat tadi juga berdasarkan video tadi, contohnya di situ ada mensampaikan identitas, validasi tindakan, bahkan menanyakan keyakinannya, mengajak siswa tersebut mencari atau menemukan cara atau solusi dalam permasalahannya sendiri. Nah, itulah tujuan kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu, menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah. Ya, kita berada di penghujung materi, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga kedepannya kita dapat menerapkan atau mengimplementasikan budaya positif di sekolah, tentunya di kelas kita terlebih dahulu, ya, bagaimana menempatkan diri kita sebagai di posisi kontrol itu menjadi manajer untuk menggali permasalahan yang ada. Itu bukan signifikan restitusi. Baik, itu demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kehilafan atau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah saya mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Bapak Hasudi SPD TGP Angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saya merasa sangat senang sekali. Saya merasa termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasudi tadi. Kemudian cara Pak Hasudi menyampaikan materinya tadi sangat jelas sekali, sangat menyenangkan, sehingga membuat saya termotivasi untuk melakukan hal-hal apa yang disampaikan, karena saya merasa mungkin apa yang saya lakukan dulu-dulunya banyak terdapat kesalahan, masih banyak yang perlu saya sempurnakan, sehingga dengan penyampaian dari Pak Sudi tadi membuat pemikiran saya terbuka bahwa apa yang saya lakukan dulu masih banyak terdapat kesalahan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma, salah satu peserta diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang mana disampaikan oleh Bapak Hasudi SPD, salah satu peserta CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi setelah saya mengikuti diseminasi tadi yang disampaikan oleh Bapak Hasudi, saya merasa senang dengan penyampaiannya. Penyampaian ditampilkan itu jelas, runut, dan saya memahami bagaimana kita bersikap yang baik dalam penerapan budaya positif di sekolah, di mana di situ ada beberapa budaya positif sekolah, diantaranya salah satunya yang sering saya laksanakan di sini kan sebelum mengikuti diseminasi ini yang dirasakan Pak Rudi, ada dua hal yang sering saya terapkan di sekolah, yaitu bagaimana saya memberikan penghukuman kepada anak dan juga bagaimana membuat anak itu merasa bersalah. Ada perasaan bersalah dari siswa, yang mana hal itu tidak baik untuk perkembangan anak itu sendiri. Tetapi setelah mengikuti diseminasi pada hari ini, saya melihat ada hal-hal yang perlu diperbaiki oleh saya ke depannya. Salah satunya bagaimana saya harus bersikap sebagai manajer di dalam membudayakan disiplin positif di dalam sekolah saya. Terima kasih Pak Hasridi atas diseminasi hari ini. Semoga sukses ke depannya dan saya bisa menerapkan yang hal baik di sekolah kita nantinya. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya, untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini kita akan buat secara bersama
di dalam membentuk nilai-nilai kebajikan, bagaimana nanti ke depannya kelas yang kita inginkan seperti apa. Nah, nanti ya kita buat keinginannya seperti apa. Nanti akan Bapak bagikan yang namanya sedikit note ya. Nah, ini nanti satu orang satu, silakan buat keyakinan kelas seperti apa. Keyakinan kelas itu sama kurang lebih dengan peraturan. Namun peraturan ini bukan Bapak yang buat, tapi nanti kalianlah yang akan membuat peraturan kelas seperti apa yang akan kita buat secara bersama. Nah, tujuannya adalah untuk mendisiplinkan kita, nah, membuat nilai-nilai yang positif terhadap diri kita, kelas yang kita inginkan untuk kedepannya seperti apa. Contohnya misalnya ya, contoh menjaga kebersihan, saling menghormati, tidak terlambat. Nah, itu nanti kalian buat ya, tuliskan di kertas ini ya, apa yang kalian inginkan di dalam kelas kita ke depannya. Jelas? Oke, Bapak akan membagikan stiker note ini ya.
bersama memilih ya keyakinan kelas seperti apa nanti yang sudah kalian buat. Bapak akan membaca secara bersama, membaca satu persatu, dan kita sepakati apakah ini kita ambil menjadikan sebuah kesepakatan kelas bersama. Oke, yang pertama ya, menjaga kebersihan. Oke, apakah masuk kita ambil menjaga kebersihan? Oke, satu, menjaga kebersihan. Oke, menaruh sampah di tempat sampah. Oke, sama aja ya, menjaga kebersihan, menaruh tempat sampah. Ini lagi, jagalah kebersihan, jangan terlambat. Ya, saling menghargai. Bagus ya, saling menghargai, saling akur. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh piket jika tidak bersih ya. Ada apa ini? Tidak boleh ada yang nggak ada. Saling menghormati antar sesama teman dan kelas yang berdisiplin. Oke, saling membuat keyakinan, tolong menolong, datang tepat waktu di sekolah. Menjaga kebersihan, bergotong royong, jangan terlambat pada pukul 7.15. Kalau lagi ujian, jangan lagi jangan lagi ribut, menghormati satu sama lain. Nah, aturan menjaga kebersihan, dilarang membuli, menjaga kesopanan, menjaga kebersihan di lingkungan, saling menghormati, ya saling membantu, saling tolong menolong. Ya, setelah Bapak baca semuanya berada di hampir sama, menjaga kebersihan, jangan terlambat ya. Terus saling tolong menolong, bergotong royong. Nah, apakah itu kita masukkan ke dalam kesepakatan? Setuju? Dua, menjaga kebersihan ya, datang saling menghargai. Siapa yang kumpul ya? Kemana? Enggak. Menghargai teman, saling menghargai, kita berpendapat. Apalagi nih? Oke, ya akhirnya kesepakatan kelas ini telah kita buat secara bersama ya. Nah, yang pertama adalah menjaga kebersihan, datang ke sekolah tepat waktu, saling menghargai ketika berpendapat. Terus yang terakhir adalah gotong royong. Dan terakhir Bapak minta kepada ketua kelasnya untuk mewakili menandatangani hasil kesepakatan kelas kita bersama. Ya, ketua kelas silakan maju untuk melakukan penandatanganan. Mari. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Demikian untuk kesepakatan kelas ini kita buat secara bersama. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, kelas 4A dari SD 14 Kali Lambur.
Saya sangat senang membuat keyakinan kelas secara bersama guru dan teman-teman. Keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat menumbuhkan tanggung jawab dan kita dapat disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, SD Negeri 14 Lambur. Saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas secara bersama dengan guru-guru dan teman-teman. Keyakinan kelas ini dapat membuat kita bertanggung jawab dan kami akan mematuhi keyakinan kelas ini yang dibuat secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.